Pembukaan Sidang Terbuka Senat Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma 3 Universitas Amikom Yogyakarta periode ke-70. Kepada Ketua Senat disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat dengan acara tunggal Wisuda ke-70 saya nyatakan dibuka. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dilakukan oleh Ketua Panitia Wisuda kepada Bapak Lukman M.Com, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta atau yang mewakili, Pimpinan PTS Wilayah 5 Yogyakarta atau yang mewakili, seluruh pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, para wakil rektor, ketua program studi, direktur, kepala pusat, dan kepala bagian di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta, pimpinan badan usaha Amikom Group, para karyawan akademis dan non-akademis, para pimpinan organisasi kemahasiswaan dan alumni, para calon wisudawan wisudawati beserta orang tua atau wali dan keluarga yang berbahagia, dan para hadirin yang kami muliakan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, serta calon wisudawan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dari para calon wisudawan wisudawati yang melalui kerja kerasnya telah menyelesaikan studinya di Universitas Amikom Yogyakarta. Bagi para calon wisudawan wisudawati, perkenankan kami atas nama seluruh Civitas Akademika Universitas Amikom Yogyakarta, diiringi rasa terima kasih atas segala dharma bakti yang telah saudara berikan kepada alma mater tercinta ini, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Universitas Amikom Yogyakarta hingga saat ini telah meluluskan sejumlah 24.409 wisudawan dan wisudawati dari wisuda yang pertama hingga dengan wisuda yang ke-70 ini. Hadirin yang kami hormati, pada acara wisuda ke-70 pagi ini, Universitas Amikom Yogyakarta akan mewisuda sebanyak 581 wisudawan wisudawati dengan perincian sebagai berikut. 1. Program studi Teknik Informatika Program Magister sebanyak 88 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Magister Komputer. 2. Program studi Informatika Program Sarjana sebanyak 208 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Sarjana Komputer. 3. Program studi Sistem Informasi Program Sarjana sebanyak 165 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Sarjana Komputer. 4. Program studi Teknik Informatika Program Diploma 3 sebanyak 28 calon wisudawan wisudawati dengan gelar Ahli Madya Komputer.
5. Program studi Manajemen Informatika Program Diploma 3 sebanyak 28 calon wisudawan wisudawati dengan gelar ahli media komputer. Dari wisudawan dan wisudawati periode ke-70 ini, Universitas Amikom Yogyakarta memberikan apresiasi kepada 228 wisudawan wisudawati dengan predikat cum laude. Serta memberikan beasiswa pendidikan kepada wisudawan terbaik program sarjana untuk melanjutkan studi program magister dan program diploma 3 untuk melanjutkan studi program sarjana di Universitas Amikom Yogyakarta. Akhir kata, dengan hati gembira dan rasa bahagia, kami, keluarga besar Universitas Amikom Yogyakarta, melepas dengan bangga kepergian para wisudawan dan wisudawati. Selamat berjuang, selamat berkarya, serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Dan semoga selalu berhasil. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Wisuda. Sambutan berikutnya dari Wakil Calon Wisudawan kepada Saudara Imam Hanifuddin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta. Yang terhormat Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta. Yang kami hormati Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Yang kami hormati Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dosen dan karyawan Universitas Amikom Yogyakarta. Yang selalu kami cintai kedua orang tua kami. Yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan peserta wisuda periode ke-70 Universitas Amikom Yogyakarta, serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya sehingga kita diberi kesempatan merayakan wisuda Universitas Amikom Yogyakarta ke-70 ini dengan berbahagia. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang bercahaya, dan serta Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Perkenankanlah saya di sini, Imam Hanifuddin, mewakili calon wisudawan wisudawati, ingin menyampaikan serangkaian kalimat pada momen istimewa dan berbahagia ini. Yang pertama, rasa syukur yang mendalam kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kami waktu dan kesempatan sehingga kami bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta dengan lancar dan tepat pada waktunya. Yang kedua, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua kami yang telah rela membanting tulang, mengucurkan keringat,
menengadahkan tangan untuk mendoakan kami, membiayai kebutuhan kami, dan masih banyak pengorbanan yang lain. Terima kasih kami sampaikan kepada Civitas Akademika Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberi kami ruang untuk belajar banyak ilmu, terutama ilmu tentang teknologi, di mana pada zaman yang serba canggih ini ilmu tersebut tentu sangat berperan. Seperti kata pepatah, kuasai teknologi maka kamu akan menguasai pasar dunia. Dan tentunya Universitas Amikom Yogyakarta telah memberi banyak sekali bekal pengetahuan tentang itu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan wisudawan wisudawati atas semua support, waktu, tenaga, dan kerjasamanya. Alhamdulillah kita bisa wisuda bareng. Yang kedua, sebagai agent of change, agen perubahan, kami selalu memohon doa dari seluruh pihak. Semoga kami semua bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain, dapat mengimplementasikan dan mengamalkan ilmu yang kami pahami selama belajar di Universitas Amikom Yogyakarta, sehingga dapat digunakan dan bermanfaat luas untuk masyarakat. Mengutip petuah Bapak Rektor, orang sukses adalah orang yang mampu memberi banyak manfaat kepada banyak orang. Saya pribadi merasa itu adalah quotes terhebat, sehingga saya termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Saya pun merasakan bahwa memberi dan berbagi itu menjadi jalan sukses yang paling mujarab. Ya, minimal sukses memberi ketenangan dan penawar kehampaan saat-saat hati sedang bersedih. Yang ketiga, Universitas Amikom Yogyakarta bagi kami adalah tempat yang tidak terlupakan. Bagaimana tidak, suatu tempat yang mau menerima kami lulusan SMK, SMA yang belum mendapatkan kesempatan diterima di perguruan tinggi negeri. Awal-awal banyak yang merasa Universitas Amikom Yogyakarta adalah pelarian, termasuk saya pribadi. Tapi jujur, mungkin saya pribadi dan banyak teman-teman kemudian bisa bermetamorfosa dari mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kuliah pulang, kemudian berubah menjadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Ada yang kemudian berubah menjadi kupu-kupu baja, kuliah pulang, belajar kerja. Itu semua berkat sistem pendidikan yang sudah cukup baik dari Universitas Amikom Yogyakarta. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, tapi bagi saya pribadi, bekal ilmu-ilmu dasar yang diberikan oleh Universitas Amikom Yogyakarta sudah lebih dari cukup sebagai pondasi. Selanjutnya, ya tergantung masing-masing pribadi bagaimana mau mengembangkannya. Saya pribadi berpesan kepada wisudawan, wisudawati semua, boleh berhenti kuliah, boleh selesai kuliah besok minta menikah, boleh setelah dapat ijazah langsung minta ijabsah, tapi jangan lupa belajar. Karena orang yang sudah merasa puas dengan dirinya sendiri dan tidak mau berkembang adalah orang yang rugi. Dan orang yang sudah merasa dirinya pintar, mulai saat itu dia adalah orang yang bodoh. Mari sebisa mungkin sambil terus belajar, kita implementasikan ilmu kita minimal untuk kepentingan masyarakat sekitar, lebih besar lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan saya rasa wisudawan wisudawati Universitas Amikom Yogyakarta sangat mampu untuk melakukan itu, asal ada kemauan dan kegigihan. Kita dilahirkan sebagai pemenang, dan hakikat seorang pemenang bukanlah orang yang selalu berhasil, tapi pemenang adalah orang yang tak gentar melawan segala rintangan meski harus terjatuh dan gagal, patah, tumbuh, jatuh, bangkit, karena semua hal yang kita alami pasti akan berguna meskipun itu adalah kegagalan sekalipun.
Berjuanglah melawan ego diri sendiri. Berjuang mengejar cita-cita, mimpi, baru kemudian mengejar cinta. Jangan hanya berjuang tapi tidak disayang, atau berjuang tapi teman saya yang disayang. Itu ngenes dan gretes. Mari berjuang, semoga semua cita-cita, mimpi, dan cinta kita bisa terwujud. Amin. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan bertakwa. Karena sebaik apapun perencanaan kita, Allah yang berkuasa menentukan kenyataannya. Dan hati hanya akan tenang jika kita bisa selalu mengingat Allah. Sebelum mengakhiri sambutan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk perkembangan Amikom Yogyakarta. Pertama, saya merasa bertambahnya jumlah penerimaan mahasiswa kurang seimbang dengan pengembangan sarana, sehingga suasana kelas kadang kurang kondusif. Kedua, perlunya meningkatkan kualitas dan kedisiplinan para dosen pengajar untuk memenuhi jam mengajar sesuai alokasi yang sudah ditentukan. Selain itu, masih banyak dosen yang tidak hadir mengajar pada jadwal yang sudah ditentukan. Akibat seringnya dosen mengosongkan jam perkuliahan pada jadwal yang ditentukan, kita sebagai mahasiswa kadang merasa minggu tenang kami menjadi minggu tegang. Bagaimana tidak ketika banyak final project, tugas-tugas yang harus dikerjakan dan harus selesai pada waktu yang hampir bersamaan. Keempat, area parkir yang kurang luas dan tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan mahasiswa dan karyawan, sehingga kadang kami ketika terlambat ingin mengikuti mata kuliah sudah terlambat, mencari parkiran agak sulit, jadi lebih terlambat lagi. Kelima, musola basement gedung unit 5 yang Masya Allah terkesan kurang terawat, sistem sanitasi yang tidak baik sehingga berpotensi menyebarkan najis ke area-area yang seharusnya menjadi batas suci. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berpesan, teruslah belajar, karena Nabi bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Teruslah berjuang, karena kalau tidak salah Nabi pernah bersabda, andaikan tidak ada perjuangan lebih baik saya mati. Teruslah bertakwa, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan berusahalah untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita bantu siapapun yang membutuhkan kita. Kita ulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, karena kita tidak pernah tahu tangan siapa yang akan menggenggam tangan kita untuk mengarungi dunia ini, dan tangan siapa yang akan menggenggam dan menuntun kita menuju ke surga. Akhirul kalam, hadanallah wa yakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari calon wisudawan yang luar biasa, Saudara Imam Hanifuddin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari wakil orang tua calon wisudawan kepada Bapak Setioko Esos M.Hum, maksud kami Esos MM, orang tua dari Aditya Anugrah Perdana. Disilahkan. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak, Ibu, para orang tua, wisudawan, wisudawati untuk mewakili Bapak Ibu menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, yang kami hormati pembina yayasan, pengawas,
pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta, yang kami hormati Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dosen, dan karyawan-karyawati Universitas Amikom Yogyakarta. Yang kami hormati para orang tua wali, tamu undangan, dan hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu, serta yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, para calon wisudawan, wisudawati yang tengah berbahagia. Marilah sejenak kita merenung, menghayati dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pagi hari ini karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan di tempat yang megah ini pada acara wisuda sarjana Universitas Amikom Yogyakarta dalam keadaan sehat dan tentunya membahagiakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua, dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan kami mewakili para orang tua wisudawan wisudawati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, para dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta yang telah mencurahkan seluruh ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki, serta memberikan bimbingan dengan penuh perhatian, keikhlasan, dan kesabaran, sehingga putra-putri kami dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta sesuai dengan target yang telah dirancanakan oleh masing-masing. Mungkin hanya ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan, dan kami hanya dapat mendoakan semoga jerih payah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada putra-putri kami dicatat sebagai amal ibadah, dan semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kepada anak-anakku yang hari ini diwisuda, selamat dan sukses karena telah berhasil melewati berbagai ujian selama pendidikan dengan penuh ketekunan, ketabahan, dan kepercayaan diri, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan berhak mendapatkan gelar akademik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kalian telah dibekali ilmu yang sangat berharga. Gunakanlah ilmu kalian untuk sebesar-besar manfaat, bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk manusia yang lain. Jadilah kalian khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat pada manusia lain. Hanya ilmu yang diamalkan yang dapat mengangkat derajat seseorang, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu serta mengamalkan ilmunya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah meraih gelar akademiknya masing-masing. Momentum wisuda ini hendaknya dapat dijadikan titik awal dari suatu tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada masyarakat, bangsa dan negara atas kewenangan yang diwujudkan dalam bentuk gelar yang kalian sandang sekarang. Oleh karena itu, janganlah berpuas diri dengan apa yang kalian peroleh sekarang, tetapi dengan kemampuan yang kalian miliki, hendaklah terus ditingkatkan untuk meraih keberhasilan, baik keberhasilan dalam persaingan memperoleh lapangan pekerjaan maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa lulusan Universitas Amikom Yogyakarta benar-benar lulusan yang berkualitas,
lulusan yang mampu bersaing dalam prestasi dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Saya berkeyakinan kalau kalian mampu menunjukkan semua itu, tidak saja akan menunjang karier kalian, tetapi juga akan membanggakan alma mater secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Amikom Yogyakarta kepada Profesor Dr. Muhammad Suyanto MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Layanan Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh Pak Tunggul Priyono SHMH. Yang saya hormati Pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Amikom Yogyakarta, Pak Setioko, Esos MM, mewakili orang tua. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wisudawan maupun wisudawati, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Kristen Bu Retno Widyastuti dan Pak Julius, guru BK beliau, dan anak-anakku yang paling saya cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sebahagia-bahagianya dan seindah-indahnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan ini merupakan wisuda yang luar biasa, karena wisuda yang ke-70 dan Universitas Amikom mendapat penghargaan internasional yang ke-70 pula. Tepuk tangan. Salah satu penghargaannya saya terima di studio Charlie Chaplin, salah satu gedung bioskop tertua di Hollywood, Los Angeles. Tepuk tangan. Dan merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan di Hollywood. Dan itulah Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam sambutan saya di Hollywood bahwa penghargaan ini untuk negara saya yang paling saya cintai, Indonesia. Yang kedua, penghargaan ini saya berikan kepada universitas saya, Universitas Amikom Yogyakarta. Dan yang ketiga untuk tim saya MSW Picture, dan yang keempat untuk keluarga saya yang juga mendukung yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang paling saya cintai, memang sudah disebutkan oleh Mas Imam Hanifuddin. Kalau nama imam itu juga luar biasa. Saya sangat terkesan dengan Imam Masjid New York, dan salah satu film saya yang menginspirasi Imam Masjid New York itu judulnya Crescent Light, Cahaya Bulan Sabit. Dan Mas Hanifuddin itu adalah
dokter yang nyunati anak saya. Dokter Hanif, ya kan. Jadi memang ini namanya luar biasa, Mas Hanifuddin. Ganteng juga, ya kan. Kayak Pak Yanto, PKKT, pendek kecil kumisen tipis. Jadi mudah-mudahan nanti kayak melebihi Pak Yanto, karena dia lebih pendek dari saya. Meskipun orang pendek itu juga ada kelebihannya. Yang pertama, hati dan otaknya dekat karena pendek. Yang kedua, kalau beli bahan hemat, ya kan. Nah, itulah orang pendek, ya kan. Yang ketiga, kalau yang beragama Islam besok ke Mekah, kalau dicorong-dorong bisa ndelusup-ndelusup, itulah orang pendek. Dan yang terakhir adalah orang pendek itu tidak banyak melakukan dosa. Loh, kok bisa Pak Yanto? Begitu di sana ada dosa, ketutupan sesuatu yang tinggi nggak kelihatan kan? Nah, itu selamatnya orang pendek. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang paling saya cintai, terima kasih, ini sambutan yang masukan yang luar biasa dari Mas Imam Hanifuddin ini. Dan inilah Bapak Ibu, sengaja saya meminta untuk apa kekurangannya Amikom disampaikan di hadapan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menjadi saksi. Dan itulah awal Amikom yang cuma gedung yang sewanya ketika itu belum kita bayar. Kenapa? Nggak punya uang. Jadi ini Amikom tuh memulai perguruan tinggi tanpa uang, karena nggak punya uang kita, ya. Tetapi atas dukungan istri saya yang luar biasa, ya kan. Karena saya 2 tahun tidak digaji, ya kan. Dan itu kalau istrinya nggak luar biasa, ya pasti udah selesai lah, ya. Nah, dan kawan-kawan saya yang bersedia bergabung dengan Amikom yang juga saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana perkembangannya itu. Tetapi di balik itu Amikom juga punya kelemahan yang banyak. Salah satunya yang disampaikan oleh Mas Imam Hanif Aminuddin. Dengan disampaikan kelemahan, biasanya setiap wisuda selalu ada kelemahannya Amikom disampaikan di depan Bapak Ibu, dan saya senang karena dengan seperti itu saya bisa memperbaiki bersama kawan-kawan. Yang pertama adalah sarana prasarananya. Nah, semakin mahasiswanya tambah, sebetulnya kita juga nambah 1 gedung lagi, ya kan. Gedung unit 7 yang bisa tampil tadi, ya tepuk tangan juga lah. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada yayasan kan yang udah membangunkan 1 gedung. Tapi begitu gedung dibangun ternyata juga nggak cukup, ya kan, atau masih kurang untuk gedung itu. Yang jelas masukan yang sangat bagus. Tetapi yayasan juga sudah menambah lagi 2 lokasi, telah terbeli tanah seluas 2.500 meter persegi. Tepuk tangan untuk yayasan. Sehingga kita akan mencoba, saya sudah menawarkan kepada Dekan Sains and Teknologi, bagaimana kalau Anda pindah lokasinya untuk mengurangi, saya bangunkan gedung dengan saya mohon kepada pengurus yayasan nanti, terus kamu pindah supaya tidak terlalu sesak. Oh siap Pak Yanto. Nah, udah siap. Tetapi saya nunggu nanti pengurus yayasan. Kalau pengurus yayasan sudah siap, saya membuat surat. Nah, gitu aja. Yang jelas terima kasih ini, ya kan. Yang kedua juga tentang kedisiplinan dosen dan sebagainya. Saya rasa ini masukan yang bagus, ya kan. Sehingga saya tinggal menegur wakil rektor 1, ya kan. Enak nih Pak Yanto pekerjaannya, ya kan? Ayo ini gimana gitu. Tapi biasanya akan ditindaklanjuti. Memang kita itu mengubah pola pendidikan, ya kan. Dengan dulu itu memang pertemuan kita itu dengan ujian 16 kali pertemuan. Nah, sekarang itu dijadikan 18 kali pertemuan. Pertambahan itu yang membuat kadangkala
jadi susah. Kemudian para dekan kenceng, pokoknya harus dipenuhi, sehingga pas Anda libur dikasih pekerjaan, menumpuk sehingga kono jadi bingung. Tetapi dengan cara Anda bekerja secara paralel seperti Pak Yanto, saya yakin Anda nanti menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Kemudian anak-anakku yang ketiga, ya kan. Jadi tadi ya udah saya jawab. Tetapi juga tahun ini tuh liburnya banyak sekali ya. Saya merasakan 3 minggu berturut-turut libur, waduh ya. Ya tidak apa-apa. Karena waktunya Pak Yanto juga susah untuk mengganti untung saya nggak jadi mengganti di hari Minggu tenang. Kalau enggak Anda juga mengkritik saya. Ya karena memang ya tidak disengaja, karena apa ini? Liburnya 3 minggu berturut-turut pada hari yang sama pas jam saya mengajar ya. Alhamdulillah. Di balik itu ya alhamdulillah tidak mengajar. Tetapi Anda kan mungkin ilmunya tidak bertambah. Kemudian yang keempat tadi parkir kurang luas. Dengan peningkatan ekonomi beberapa mahasiswa kita, sekarang mahasiswanya ada yang sudah bawa mobil ya. Nah ini menjadi perhatian kita. Mungkin ini saya dibisik-bisikkan, di tanah yang baru itu mungkin parkir mobil untuk mahasiswa gitu. Jadi kalau diparkir di kampus untuk yang sepeda motor. Nah, kalau mau naik mobil kan wis enak, jadi jalan sedikit supaya sehat. Nah, mungkin ini jadi pertimbangan. Yang jelas ini masukan yang sangat bagus dari Mas Imam Hanifuddin. Terima kasih sekali. Kemudian juga musola di lantai 6. Alhamdulillah pada bulan Maret sudah diperbaiki. Tepuk tangan. Ya kan? Tetapi ini saya rasa ketika Anda menulis pas belum lihat, tapi tidak apa-apa. Yang jelas ini ya tugas kami untuk memperbaiki. Dan yang lebih lagi masjidnya sudah bagus, karpetnya baru, tepuk tangan. Ya yang apa ya dipromosikan dulu lah, biar balance ya kan. Kemudian juga ada beberapa resapan yang memang kalau pas hujan itu banjir ini. Ya kita sadari, nah, kita tambah sumur peresapannya supaya apa yang Anda inginkan di yang nomor 5 itu betul-betul terpenuhi. Meskipun demikian saya menyadari bahwa apa yang kita lakukan belum bisa memuaskan para mahasiswa semua, karena memang Pak Yanto bukan alat pemuas. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang paling saya cintai, sebagai bagian akhir tadi menarik sekali sambutannya Mas Imam. Jadi apa sih yang disebut dengan ego tadi ya kan? Jadi ego itu yang paling mengganjal diri kita. Kalau egonya itu aku sudah, itulah rahasia kamu memegang yang namanya kegagalan. Kalau sudah aku luar biasa, harusnya bergeser keluargaku, ngalah kayak aku sidik untuk bapak dan ibuku ini. Nah itu sudah bergeser egomu. Ada ini, kawannya ibu ketua pembina, saya nggak sebut namanya, ketika mahasiswa seperti itu ibunya sudah tua, kakak dan adiknya tidak mau memeliharanya ibunya, akhirnya dia yang memelihara ibunya itu dengan kuliah yang agak berantakan kan. Tetapi sekarang dia adalah salah satu pengusaha yang sukses di Yogyakarta karena bakti pada orang tua. Tepuk tangan. Kalau bisa lagi ya dari ibuku mungkin bangsaku, masyarakatku, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah kalau perjalanan egomu bisa bergeser ke sana luar biasa. Itulah inti dari film November 10 atau Battle of Surabaya. Tepuk tangan.
Dan alhamdulillah film ini sudah mendapatkan 34 International Award. Ini saya sebagai penulis cerita bersama Pak Rianto juga heran, ya kan? Kok bisa? Itulah anugerah Allah. Susah saya membayangkan. Sebagai penulis cerita film yang pertama begitu meledak itu saya tidak membayangkan sama sekali, ya kan? Indonesia aja cukup, tapi ini ternyata di berbagai penjuru dunia menang. Di Amerika aja menangnya 3, di Eropa, di Inggris menang, di Prancis menang, di Italia menang, di Jerman menang, di negara besar hampir semua film kita menang. Itu luar biasa anugerah Tuhan. Tentang apa? Tentang ego sebetulnya. Nah, ini pesan terakhir untuk anak-anakku. Dari mana? Dari pengalaman pribadinya Pak Yanto ini. Jadi ketika saya dilahirkan di sebuah desa, usia 3 tahun sudah dipisahkan dengan kedua orang tua saya. Akhirnya untuk bisa kuliah saya harus bekerja. Dan akhirnya pada SMA kelas 2 saya harus meninggalkan nenek saya yang mendidik saya kecil itu. Sampailah di Jogja ikut saya. Saya harus bekerja di sebagai guru SMP. Tempatnya SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul. Di tepi Jogja sana ya. Pada suatu saat saya harus ujian, mungkin seperti Anda. Saya diterima di Fakultas MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu paling angel. Soalnya lulus ya. Jurusan saya fisika atom, sehingga keahliannya membuat bom atom. Karena sulit akhirnya hanya membuat kacang atom. Yang gampang saja. S1 saya selesaikan dalam waktu 8 tahun. Mungkin kalau Mas Hanif tadi lulus dengan predikat cum laude, kalau saya lulus dengan predikat kemelut. Hampir tidak lulus. Indeks prestasinya 2,053, C semua, alias goblok. Meskipun goblok, neng profesor. Nah, itu nyambungnya. Nah, perjalanan ini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku ya. Ketika itu saya ujian, ketika itu saya mengajar. Satu kelas ada 40 anak, kalau 5 kelas ada 200 anak. Saya memilih dengan Suyanto yang masih semester 2 itu dengan pilihan yang susah. Apakah saya ikut ujian? Apakah saya harus mengajar? Kalau ujian untukku, tapi kalau mengajar untuk orang lain. Akhirnya Suyanto memilih mengajar dan akhirnya ujiannya jelas tidak lulus. Itulah mengapa M. Suyanto lulusnya 8 tahun. Mengapa IP-nya hanya 2,053 paling goblok? Ya kan? Tetapi saya kepingin jadi dosen, ngelamar ke berbagai perguruan tinggi. Ada yang menerima enggak? Tidak ada yang menerima. Jadi bagi anak-anakku sing rada goblok kaya Pak Yanto, alhamdulillah, kaya Pak Yanto aku. Nah, ternyata rahasianya Tuhan bukan seperti itu Suyanto untuk menjadi dosen. Bagaimana? Dirikan perguruan tinggi sendiri. Akhirnya saya dirikan Amikom ini dan akhirnya bisa jadi dosen. Tepuk tangan. Tidak mau jadi dosen, jadi pimpinan dosen. Nah, tepuk tangan lagi lah. Tetapi oleh Pak Menteri, wong sing paling goblok ini disuruh nguliai rektor PTN seluruh Indonesia. Wong goblok nguliai yang pinter. Tepuk tangan. Nah, itu ada di Medan ya kan. Karena Amikom itu perguruan tinggi yang unik, model the fourth generation university. Nah, akhirnya dipilih saya. Saya pun juga bingung, wah nguliai rektor ITB, UGM, UI dan sebagainya. Ya tidak apa-apa ya. Karena diperintah menteri ya. Nah, supportingnya yang mengusulkan namanya Pak Dirjen Pak Dimyati. Nah, Pak Dimyati itu
kakaknya ibu pembina, kakak kelasnya, tepuk tangan. Nah, ya ada KKN sedikit lah ya. Nah, kembali ke saat tadi, IP saya 2,5, tetapi seangkatan saya yang paling goblok itu saya yang pertama kali jadi profesor. Tepuk tangan. Ini yang saya sebut keajaiban. Jadi rahasianya ya disampaikan tadi seperti Mas Imam. Kalau kamu sampai menjadi bermanfaat untuk orang lain, Tuhan akan memberikan keajaiban kepadamu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Sambutan selanjutnya dari Ketua Pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta kepada Dr. Muhammad Idris Purwanto MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, yang kami muliakan, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, dan yang kami hormati Bapak Kepala LDikti Wilayah 5 yang diwakili oleh Pak Tunggul, para relasi dari lembaga keuangan, bank muamalat, dan juga bank yang lain, termasuk pimpinan-pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir pada saat ini, Bapak Rektor beserta jajarannya, teman-teman jajaran yayasan, pembina, pengawas, dan juga pengurus, dan tidak lupa juga para pimpinan tokoh organisasi kemahasiswaan yang hadir pada kesempatan ini, dan semua undangan yang tentu tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama, marilah senantiasa kita rasakan sampai hari ini luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat lahir dan juga batin. Oleh karena itu, sejak dari pikiran, sikap, perilaku maupun lisan kita wajib selalu mensyukurinya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya mewakili yayasan sebagai kelengkapan seremonial pada wisuda kali ini, meskipun yang kami berikan selalu hampir sama, tetapi tentu bagi wisudawan dan juga para orang tua wali tidak berulang. Yang pertama, saya terharu dan mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati. Anda sebentar lagi akan diwisuda dan menjadi sarjana maupun magister dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dan nampaknya sampai dengan wisuda akhir tahun 2020 nanti, itu banyak wisudawan yang sangat beruntung, terutama yang S1. Wisudawan yang S1 kali ini pun luar biasa beruntung, karena wisudawan S1 ini yang ada di ruangan ini itu belum pernah mendaftar di Universitas Amikom Yogyakarta, tapi wisuda di Universitas Amikom Yogyakarta. Kenapa demikian? Karena Anda dulu daftarnya masih
STIMIK. Jadi patut disyukuri. Itu yang pertama. Kalau yang S2 barangkali ada yang memang sudah universitas daftar kemudian lulusnya universitas. Jadi Anda masuk STIMIK, keluarnya universitas, itu yang S1. Meskipun kadang ada juga yang beralasan, Pak, saya wisudanya nanti aja, nunggu kalau sudah universitas katanya. Pak Dunira lulus itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya saya hanya memberikan pesan. Yang pertama menegaskan sejak dari sambutannya Mas Imam, sambutan wali wisudawan, sambutannya Prof Yanto selaku rektor, semua mengatakan bahwa berharap kita semua ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Khairunas anfa'hum linas. Oleh karena itu, pesan saya, pesan kami selaku yayasan, selaku lembaga yang dituakan di Amikom, yang pertama adalah jangan sekali-kali Anda bercita-cita menjadi orang terkenal. Kalau Anda bercita-cita menjadi orang terkenal, salah-salah Anda tersesat. Kenapa demikian? Karena kalau cita-citanya pengen terkenal, nanti suatu ketika tanpa kita sadari kita akan melakukan hal-hal yang negatif demi untuk terkenal. Tetapi kalau Anda bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat, memang ada risikonya. Risikonya Anda pasti terkenal. Gitu. Jadi saya ulang, yang pertama jangan bercita-cita pengen jadi orang terkenal, bercita-citalah menjadi orang yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhir-akhir ini banyak diviralkan ada hasil penelitian baru dari Stanley, bahwa ternyata dari 100 faktor kesuksesan, jadi ada 100 faktor kesuksesan, itu yang pertama ternyata bukan indeks prestasi, bukan sekolah yang favorit, bukan keterampilan yang luar biasa, tapi yang menduduki ranking pertama adalah kejujuran. Ya, Anda bisa bayangkan, ada 100 faktor kejujuran. Yang pertama, faktor kesuksesan yang pertama adalah kejujuran. Artinya jujur itu tidak boleh ditawar. Oleh karena itu pesan kami yang kedua, jadilah Anda orang yang jujur. Tidak pernah ada cerita orang tukang bohong sukses. Ya, kalaupun dibilang sukses itu nanti hanya sementara saja, tinggal menghitung hari. Dan ini tidak diteliti pun sudah jelas. Rasulullah sudah mengatakan bahwa kejujuran akan membawa kebaikan, kebaikan akan membawa kebahagiaan dan akhirnya membawa ke surga. Sebaliknya kebohongan akan membawa kejelekan, kejelekan membawa kesengsaraan dan membawa ke neraka. Jadi sebelum ada penelitian sudah ada sinyal. Kemudian yang kedua, disiplin. Tentu tidak akan saya sebutkan sampai 100. Pertama waktunya lama, kedua aku nggak hafal, ya kan? Yang kedua disiplin, yang ketiga pandai bergaul, yang keempat itu pendamping hidup. Seperti tadi disampaikan oleh Prof Yanto bahwa peran pendamping hidup itu luar biasa. Ada istilah di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita di baliknya. Tapi juga jangan salah, perlu hati-hati juga Bapak. Di balik kehancuran seorang pimpinan, seorang laki-laki juga ada wanita di baliknya. Ini jadi imbang. Oleh karena itu benar dikatakan di penelitian itu yang keempat adalah pendamping hidup juga menentukan. Kemudian hal yang menarik, yang kelima dan seterusnya tidak akan saya sebutkan, tapi yang menarik adalah urutan ke-21 adalah IQ. Ya. Jadi IQ itu urutan ke-21, kemudian sekolah favorit urutan ke-23,
Dan urutan ke-30 itu nilai ataupun indeks prestasi. Tak perlu saya banyak panjang lebar, tadi sudah ada contoh langsung dari Prof. Yanto. Prof. Yanto ini menjadi rektor dan seterusnya bukan karena indeks prestasi. Oleh karena itu pesan saya yang ketiga kepada teman-teman wisudawan, yang pertama, yang indeks prestasinya tinggi, jangan berbangga diri, jangan lupa diri gara-gara indeks prestasinya sudah tinggi. Tapi ingat tadi adalah tetap tidak bisa ditinggalkan yang namanya kejujuran. Tapi juga yang indeks prestasinya rendah, jangan minder. Mungkin di antara Anda ada yang indeks prestasinya hanya 2,11 kasihan. Seperti Prof. Yanto tadi ya, itu malah peluang jadi pengusahanya lebih tinggi. Salah satunya di samping memang semangatnya luar biasa, biasanya kalau daftar di lembaga susah diterima karena indeks prestasinya rendah gitu. Nah, itu pesan saya yang ketiga. Dan yang terakhir, tadi juga sudah disampaikan, apapun kondisi Anda, sukses apapun Anda, tidak boleh lupa berbakti kepada orang tua. Tidak ada orang yang sukses kok tidak ada bakti kepada orang tua. Tidak ada orang yang sukses tanpa kejujuran. Itu kira-kira. Dan yang terakhir, kalau boleh pinjam istilahnya Pak Ndul itu kan sering ngomong intinya inti, ya enggak? Terus apa lagi? Ahlinya ahli. Core of the core. Kalau ini PD-nya PD. Maksud saya begini. Universitas Amikom kebanggaan Yogyakarta. Alumni Amikom kebanggaan Indonesia. Tepuk tangan. Terakhir, saya tutup dengan sebuah pantun singkat. Di Irian ada cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pengurus Yayasan Amikom Yogyakarta. Berikutnya sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta yang akan diwakili oleh Kabak Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta. Kepada Bapak Tunggul Priyono SHM Hum disilahkan. Sadar dan tahu akan peribahasa di atas langit masih ada langit. Untuk laporan izinkan saya selfie dulu. Terima kasih izinnya, dan ini prosedur yang saya lakukan supaya nanti laporannya tidak hanya tertulis, Prof. Jadi ini yang saya buat. Baik. Yang terhormat Ketua Yayasan Amikom dan seluruh pengurusnya serta pengawas, yang kami hormati Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Profesor Dr. Muhammad Suyanto MM, yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Universitas Amikom, yang saya hormati Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, pejabat struktural, para dosen dan karyawan, serta sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan institusi mitra kerja Universitas Amikom Yogyakarta, yang saya hormati Ikatan Alumni Universitas Amikom Yogyakarta, yang kami hormati tamu undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati orang tua dan wali wisudawan, calon wisudawan wisudawati, serta para wisudawan wisudawati Universitas Amikom Yogyakarta yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dan sukses mulia untuk kita sekalian. Sebagai konsekuensi dari umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan hadir di sini dalam rangka pelaksanaan wisuda ke-70 Universitas Amikom Yogyakarta. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian, sehingga yang kita lakukan di sini tidak hanya bermanfaat bagi kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan salam kepada seluruh sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta dari Prof. Didi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang baru dilantik minggu yang lalu. Beliau belum bisa bersama-sama dengan kita di sini karena ada tugas yang harus beliau selesaikan di tempat yang lain. Beliau berjanji mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa hadir bersama-sama dengan Amikom dalam acara yang seperti ini. Yang ketiga, atas nama Kemenristek Dikti, utamanya dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, kami mengucapkan selamat dan sukses serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Amikom Yogyakarta atas terselenggaranya wisuda yang ke-70 hari ini. Harapannya semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita sekalian, dan semoga yang diwisuda hari ini mendapatkan kesuksesan dari peristiwa ini, dan sekaligus juga mendapatkan keberuntungan, karena keberuntungan kadang memainkan peranannya dalam kehidupan manusia yang begitu dahsyat sekalipun kerap tidak kita sadari. Karena itulah jalan hidup. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan 3 hal. Yang pertama, Prof. Yanto, boleh kami menyampaikan masukan kepada Amikom. Yang kedua nanti untuk orang tua, dan yang ketiga untuk para wisudawan. Baik, yang pertama, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Universitas Amikom Yogyakarta. Jadikanlah momen seperti ini untuk selalu introspeksi dalam rangka peningkatan kualitas proses belajar mengajar menuju yang lebih baik, agar melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu juga momen ini akan lebih tepat untuk mengevaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan selama ini dan merapikannya dalam bentuk dokumen dalam rangka reakreditasi yang menjadi ukuran untuk suksesnya sebuah lembaga atau institusi pendidikan tinggi. Menurut hemat saya, hal itulah yang harus dilakukan secara sinergis oleh semua unsur yang ada di Universitas Amikom dengan yayasan secara kompak dan harmonis. Mumpung ada Pak Rektor dan Ibu Ketua Yayasan, saya ingin memberikan masukan agar Amikom semakin dikagumi oleh kaum muda. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh Amikom supaya Amikom semakin dikagumi oleh kaum muda. Yang pertama, SPP ini ojo larang-larang. Tetapi ya sing proporsional saja sesuai dengan kebutuhan, kan gitu ya Bu ya. Jadi disesuaikan dengan itu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah semua program studi yang ada di sini 16 itu tolong segera dijadikan A semua Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tantangan untuk Pak Yanto, Pak Idris. Jika ingin menambah prodi baru, bukalah program studi yang benar-benar baru dan langka. Artinya prodi baru yang belum ada sebelumnya. Contohnya, kalau manajemen perusahaan itu kan sudah banyak ya Pak. Manajemen informatika juga sudah ada di Amikom. Yang belum ada adalah manajemen anti korupsi.
Ini tantangan. Kenapa saya sampaikan ke Amikom, karena ini memang belum ada. Atau kalau memang Amikom nanti berkembang juga ke memiliki fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, buka saja pendidikan, program studi pendidikan anti korupsi. Mengapa saya sampaikan ide ini? Karena menurut saya Amikom mampu, itu yang pertama. Amikom senang menjadi pionir atau pembuka jalan. Artinya harus disiapkan, memang di nomenklatur belum ada ini. Tapi kesempatan ada, karena di sini untuk manajemen anti korupsi ini bukan hanya diserap oleh KPK, Prof, tetapi juga oleh setiap institusi. Itu pasti membutuhkan yang namanya auditor atau pengawas. Lah kalau lulusannya itu ini akan semakin baik. Itu saya tunggu keberanian dari Prof Yanto sama Pak Idris untuk membuka itu. Tepuk tangan dong untuk keberaniannya. Yang keempat, tadi kan ada 5 ya. Yang keempat, Prof, dosen-dosen yang ada jabatan fungsionalnya suruh segera naik menjadi lektor kepala, minimal itu, karena memang dari lektor kepala ke guru besar itu sulitnya railo-ilo, gitu ya. Makanya dosen yang ada segera dipecuti untuk menjadi lektor kepala. Itu dosen yang sudah ada. Yang kelima, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah jika Universitas Amikom Yogyakarta ini rekrutmen dosen yang baru dan karyawan yang baru, pilihlah dosen-dosen yang cantik-cantik dan bagus-bagus untuk direkrut menjadi dosen Amikom. Kalau perlu bodinya yang memenuhi standar. Kalau 5 hal ini, yang pertama adalah SPP-nya larang-larang tapi profesional saja, kemudian akreditasi program studi dijadikan A semua, kemudian berani membuka prodi yang baru dan langka, keempat dosennya bisa jadi lektor kepala atau profesor semua, dan yang kelima adalah dosen yang cantik dan bagus-bagus. Saya yakin kaum muda Indonesia akan berbondong-bondong lagi datang ke Amikom. Tidak hanya itu, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 khususnya kabaknya mesti intak-intik dari kantor ke Amikom tiap hari gitu. Baik, itu pesan yang untuk Amikom. Untuk yang Bapak Ibu wali dan orang tua dari Wisudawan Wisudawati, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Amikom. Jika dari Amikom ini ada kurangnya, mohon kami juga diberitahu supaya kami bisa ikut campur dalam nyentil Amikom untuk lebih maju lagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, dan juga secara proporsional akan kami lakukan. Beritahukan saja kalau takut pada Pak Yanto, beritahukan saja ke kami. Dan jika Ibu dan Bapak orang tua wali wisudawan wisudawati merasa puas dengan pelaksanaan proses pembelajaran di Amikom ini, tolong tetangga kanan kiri, satu kelurahan, satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, diajak semuanya untuk kuliah di Amikom. Tak perlu lagi loh Pak ini Pak, karena memang pendidikan di Amikom itu luar biasa. Dan yang kedua, untuk Ibu Bapak wali atau orang tua wisudawan wisudawati, pesan saya ketika nanti Ibu dan Bapak di rumah sesudah pelaksanaan wisuda ini, entah di rumah makan atau di rumah sendiri, putra-putranya nyanyi lagunya Virgon, Surat Cinta untuk Starla, itu tanda-tandanya Pak. Setelah wisuda, cinta ini tak lagi tersisa tuh dunia, karena telah kuhabiskan sisa cintaku pada. Ini berarti putra-putra Bapak minta dinikahin Pak. Segera saja dinikahkan, mengambil atau mengundang naib.
Itu yang cowok-cowok Pak. Beda lagi kalau yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek biasanya lagunya Via Valen. Tapi lagunya Cassandra, Cinta Terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu, kau tak di sampingku setiap waktu ku sadari. Teng tong jreng begitu Pak biasanya. Ditambahi lagi, aku cinta padamu, O-A-O-E, H-E gitu Pak biasanya. Cewek-cewek itu kalau sudah seperti itu, segera saja ibu dan bapak ngundang teman sahabat-sahabatnya untuk menjadi saksi pernikahannya. Itu Pak biasanya yang ditanda-tanda bahwa sudah lulus sarjana atau dinyatakan sebagai wisudawan hari ini. Tanda-tandanya untuk dinikahkan. Enggak apa-apa dan itu wajar. Yang ketiga, yang terakhir, saya sampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati, akan saya awali dengan kata-kata bijak. Janganlah terlalu sering melihat masa lalu, karena masa lalu sering menghantui dirimu. Jangan selalu pula sering melihat masa depan, karena masa depan ada yang meresahkan dirimu. Tetapi yang pasti dan jelas, lihatlah ke atas, karena di sana ada Tuhan yang selalu membuat dirimu bahagia. Itu artinya saya mengingatkan kepada kalian semua para wisudawan dan wisudawati bahwa keberhasilan Anda ini tidak atas usaha Anda sendiri. Oleh karena itu jangan sombong. Keberhasilan Anda yang Anda peroleh saat ini tidak terlepas dari uluran tangan-tangan manis dari dosen-dosen yang ada di sini. Demikian juga dari uluran tangan orang tua yang ada di sebelah kanan dan kirimu. Oleh karena itu, sambil mohon restu untuk menuju ke masa depan yang lebih baik, Anda silakan berdiri. Please, Anda silakan berdiri. Semuanya saja silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke, sebagai ungkapan terima kasih kepada dosen dan senat yang ada di sini, guru besar, silakan berikan aplaus yang meriah kepada beliau. Sekali lagi yang keras. Baik, terima kasih. Anda balik menghadap ke kanan Anda. Hadap kanan, hadap kanan semuanya. Hadap kanan semuanya. Di sana ada orang tua yang sudah memberikan bantuan. Nanti balikan. Manut toh. Nanti balikan nanti. Oke, berikan aplaus yang meriah kepada beliau. Sekali lagi yang kenceng. Nah, biar adil sekarang balik kanan. Balik kanan. Ada di sini kan? Kena semua. Berikan aplaus juga. Sekali lagi. Baik. Terima kasih. Silahkan duduk. Yang tepuk tangannya paling keras dan paling ikhlas, mudah-mudahan nanti gajinya paling tinggi. Wah, amin, seneng. Terakhir, untuk wisudawan dan wisudawati, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda jika Anda ingin menguasai dunia. Mau atau mau? Mau aja atau mau bingit? Mau aja atau mau bingit? Oke. 1, kalau Anda ingin menguasai duniamu, yang pertama adalah Anda harus selalu bersyukur dan bersifat jujur. Karena kejujuran adalah tanggung jawab manusia, bukan tanggung jawab makhluk yang lain. Dan bersyukur adalah akan memberikan kesempatan kepada kita berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, Anda harus sebagai pembelajar yang handal dimanapun Anda berada nantinya. Yang ketiga, Anda harus percaya diri. Yang keempat,
Anda harus dapat mengerti situasi dalam kondisi apapun dan optimis. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus selalu tersenyum dalam situasi dan kondisi apapun. Mengapa hal ini saya sampaikan kepada Anda? Karena 5, 10 atau 15 tahun yang akan datang, Andalah pemimpin dari negeri ini. Di tangan dan di pundak Andalah estafet kepemimpinan diserahkan, dan mulailah berpikir dari sekarang supaya Tuhan juga mendengarkan doamu sehingga kamu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Tepuk tangan untuk Anda sekalian yang nantinya akan menggantikan kami di generasi-generasi yang sudah lalu, dan tanggung jawabnya ada di tangan Anda semuanya. Oleh karena itu, pesan saya dalam rangka mulai hari ini, jangan persempit cita-citamu, apalagi membatasinya. Jangan. Tapi lakukanlah untuk mengeksplor dirimu supaya keberhasilan dan kesuksesan selalu menyertai Anda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kata-kata bijak. Janganlah pernah bersandar hanya kepada manusia. Suatu saat dia pasti akan pergi. Jangan pula pernah bersandar hanya kepada cinta, karena itu jarang terjadi. Tetapi yang jelas dan pasti, bersandarlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dialah penentu segalanya. Terima kasih. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya, tiru-tiru Pak Yanto ini, kalau ada lebihnya mohon dikembalikan. Pengembaliannya bukan berupa materi, tetapi berupa prestasi untuk membangun negeri ini. Selamat berkarya, selamat berjuang. Tuhan selalu memberkati. Sukses mulia untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tunggul Priyono atas sambutan dan masukan yang luar biasa kepada Sivitas Akademika Universitas Amikom Yogyakarta.